Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 538 Morgan, kita berdua masih berteman bukan? Di rumah Laura. Morgan dan Laura saling berpelukan erat. Saat ini, Laura siap memberikan dirinya seutuhnya pada Morgan karena Morgan telah menyelamatkannya 2 kali berturut-turut dan bahkan bersedia mempertaruhkan nyawanya. Dia tampaknya bersedia memberikan tubuhnya kepada Morgan. Morgan tampaknya tidak puas dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Sekarang, pikirannya telah dipenuhi oleh Laura dan dia hanya ingin menanggalkan pakaian Laura. Namun, tepat saat Morgan bersiap untuk langkah selanjutnya, Laura tanpa sengaja menekan lengan Morgan. Rasa sakit yang hebat langsung menyapu pikiran Morgan, dan Morgan pun langsung tersadar dengan apa yang sedang dia lakukan. "Apa kamu baik-baik saja?" Laura tertegun sejenak dan bertanya pada Morgan dengan gugup. "Iya, aku baik-baik saja," Morgan menjawab dengan suara rendah. Namun, gerakan di tangan Morgan telah berhenti karena Morgan tampaknya telah sadar bahwa yang dia lakukan ini salah. Laura menatap Morgan dengan matanya yang indah. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia mengulurkan tangan dan mendorong Morgan menjauh. Dia bertanya kepada Morgan dengan suara rendah, "Morgan, aku ingin bertanya padamu, jawablah dengan jujur. Apa kamu melakukan semua ini karena kamu menyukaiku atau kamu hanya ingin tidur denganku kemudian meninggalkanku?" Morgan tertegun saat mendengar pertanyaan Laura, dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan tersebut untuk saat ini. "Dengarkan aku akui aku memang sedikit impulsif barusan, tapi Morgan, aku bukan gadis murahan. Jika kamu hanya ingin tidur denganku, aku akan menemanimu. Namun, jika kamu mengakui bahwa kamu menyukaiku, bahkan kamu punya tunangan, aku rela melakukan hal gila denganmu. Akan tetapi kamu harus mempertimbangkan masalah ini dengan baik." Ketika Laura melihat bahwa Morgan tidak berbicara, dia berkata kepada Morgan dengan wajah serius. "Apa ini penting?" Morgan bertanya dengan suara rendah. "Tentu saja itu penting bagiku sebagai seorang gadis. Aku tidak ingin memberikan tubuhku yang paling berharga kepada seseorang yang tidak mencintaiku sama sekali. Banyak sekali pria yang mengejarku dan ingin menjadi pacarku. Aku tidak kekurangan pria sedikit pun, jadi aku tidak ingin menyakiti diriku sendiri dan menjadi pemuas nafsu sesaatmu seperti ini." Laura berkata dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, Morgan duduk di sana dan wajahnya tampak sedikit rumit. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Laura dan tidak tahu harus bagaimana. Laura menatap Morgan dengan wajah penuh harap. Bahkan, tindakan dan kata-kata Laura barusan jelas memberitahu Morgan bahwa dia menyukai Morgan dan bisa menerima Morgan, bahkan jika dia memiliki tunangan. Dia rela menyerahkan tubuhnya untuk Morgan. Hanya saja, Laura membutuhkan penegasan dari perasaan Morgan saat ini. Namun, Morgan tahu bahwa dia baru saja melakukan hal-hal secara impulsif. Dia tidak bisa melupakan Leona di dalam hatinya, dan tidak ingin mengkhianati Leona lagi. Posisi Leona di hati Morgan tidak bisa tergantikan oleh wanita manapun. "Maaf, aku impulsif barusan," Morgan menjawab Laura dengan suara rendah dan langsung berjalan keluar ruangan. Ketika Laura mendengar kata-kata Morgan, wajahnya sangat sedih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan memanggilnya. Bukan jawaban ini yang Laura harapkan dari Morgan. "Laura, maaf, kamu juga pasti mengerti situasiku saat ini. Aku punya tunangan. Meskipun kita memiliki beberapa kesalahpahaman sekarang, aku tidak ingin mengkhianati dan menyakitinya. Maafkan aku." Setelah Morgan mengatakan ini, dia mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar rumah Laura. Laura berdiri menatap punggung Morgan dan tidak tahu bagaimana harus menggambarkan perasaannya. Baik tubuh, wajah, atau temperamennya, Laura merasa bahwa dia tidak kalah dengan wanita manapun, tetapi saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggantikan posisi Leona di hati Morgan. Bahkan saat ini, Laura tidak mendengar Morgan mengatakan, "Aku melakukannya karena aku suka kamu." "Morgan, kenapa kamu begitu bodoh?"
Bahkan jika kamu berbohong padaku, aku akan memberikan tubuhku padamu. Kenapa kamu harus begitu jujur dan akhirnya meninggalkanku? Laura bergumam pada dirinya sendiri, lalu tidak bisa menahan senyum pahit di bibirnya dan berkata pada dirinya sendiri, mungkin ini alasan kenapa aku melihatmu di antara begitu banyak pria. Kamu berbeda dari pria lain. Kamu tidak akan berbohong padaku. Jika kamu suka, kamu akan bilang suka, dan jika kamu tidak suka, kamu akan langsung berterus terang bahwa kamu tidak suka. Setelah mengatakan ini, Laura langsung kembali ke kamarnya dengan sedih. Setelah meninggalkan rumah Laura, Morgan berjalan sendirian di jalanan saat pagi buta. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di jalanan. Meskipun suhu di kota Surabaya sangat dingin di siang hari, tetapi jelas lebih dingin di pagi hari. Sebenarnya, Morgan tidak tahu apa dia menyukai Laura atau tidak, tetapi dia tahu bahwa apa yang dia lakukan barusan hanya untuk tidur dengan Laura karena dia tertarik dan menginginkan tubuhnya, bukan karena dia sangat menyukai Laura. Bahkan baru saja, pikiran Morgan masih membayangkan tubuh seksi Leona. Morgan menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya. Setelah mewarisi warisan Candrawiwangsa, Morgan merasa peruntungannya tampak semakin baik. Ada berbagai gadis cantik yang siap memberikan tubuh mereka padanya, dan banyak godaan di sekelilingnya. Morgan juga manusia biasa dalam menghadapi godaan seperti itu, dia juga ingin memanjakan dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena perasaannya pada Leona, dan dia tidak ingin menyakiti Leona. Tentu saja, insiden Cana adalah kecelakaan karena Morgan tidak bisa mengendalikan dirinya, dan dia berada di bawah pengaruh obat perangsang saat itu. Tien, pada saat ini Morgan tiba-tiba terkejut mendengar klakson di belakangnya. Ketika Morgan mendengar suara klakson tersebut, dia tertegun sejenak, lalu berbalik dan melihat itu adalah taksi. Anak muda, mau naik taksi. Sopir taksi menurunkan jendela dan tersenyum pada Morgan. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam taksi. Kamu mau kemana anak muda? Sopir taksi melirik dan bertanya sambil tersenyum pada Morgan. Ke Royal Garden Villa, Morgan menjawab dengan santai. Setelah mendengar kata-kata itu, sopir taksi tercengang. Kilatan terkejut melintas di matanya, tetapi dia tidak bertanya lagi. Dia langsung menyalakan mobil dan melaju ke Royal Garden Villa. Ring ring ring, saat itu, ponsel Morgan tiba-tiba berdering. Morgan mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, kemudian dia mengetahui bahwa itu adalah panggilan telepon Laura. Saat Morgan melihat tulisan, Laura, di ponselnya, ekspresi wajahnya tampak agak linglung karena dia tidak tahu harus berkata apa kepada Laura setelah dia menjawab teleponnya. Morgan menghela napas panjang, lalu menekan tombol jawab dan berkata pelan, ada Pak. Morgan, apa yang terjadi hari ini mari kita anggap seperti tidak terjadi apa-apa. Di masa depan, kita asih tetap berteman, bukan? Kata Laura gugup. Morgan tercengang ketika mendengar kata-kata Laura.